Sesaat lagi kita simak Bincang Sore Gizi bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Surakarta. 103 Slopos FM Beyond Information. Masih dengan saya Al-Ghifari, Sobat Slopos. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda kali ini di sesi jam 3 sore. Seperti yang Sobat Slopos simak tadi ya, kami akan mengobrol bincang gizi bersama dengan Persagi. Dan kalau Sobat Slopos menyimak tadi lagu openingnya ya, ada JCJ Burning Up ya. Ini ada bagian di mana JCJ nyanyi sambil agak sesak ya. Gitu tadi. Nah, ini sesuai sekali Sobat Slopos dengan apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Tentu saja bersama dengan narasumber yang sebelumnya sudah pernah kesini juga, sudah beberapa kali dan kenal dengan Slopos FM ya. Ada Ibu Retno Desi Aryani, SGZ RD. Selamat sore, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat sore Mas Aki. Selamat sore pendengar semuanya. Jangan bosan ya sama saya. Nggak bakal bosen dong ya, karena kalau ngobrol dengan Ibu Retno tuh selalu deh akan ada sesuatu yang bisa dipetik Ibu ya. Tapi iya, tapi sebelum itu mungkin sebagai pengenalan ya Sobat Slopos ya. Ini kan setiap hari Rabu memang kita akan membahas gizi-gizi dan asupan makanan untuk menunjang semua aktivitas kita, dan makanan yang kita konsumsi itu kan mengandung beragam unsur zat gizi Ibu ya. Betul. Yang bermanfaat untuk tubuh, seperti satu, mengatur metabolisme tubuh, memelihara dan mengganti jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan serta berperan mekanisme pertahanan tubuh serta berbagai lainnya. Nah, tadi ya sempat kita bahas sesek-sesek, itu kan kita bakal ngebahas seputar gizi pada penyandang asma ya Ibu ya. Iya betul. Tapi mungkin boleh diceritakan ya, dijelaskan sebelumnya untuk pandangan Sobat Slopos. Memang langsung ada hubungannya begitu Ibu ya, antara pola makan dan juga penyakit asma yang diderita oleh para penyandang asma itu sendiri. Oke. Selamat sore semuanya, selamat sore Mas Agif. Iya. Belum familiar. Kita baru bertemu soalnya Bu ya. Betul. Salam sehat semuanya ya pendengar Slopos FM yang berbahagia. Untuk tadi kaitannya pola makan, hubungannya pola makan sama asma ya Mas ya. Kalau kita merujuk lagi kepada beberapa jurnal penelitian, sebenarnya penyakit asma ini kan bagian dari salah satu penyakit paru. Di situ ada beberapa penyakit paru, salah satunya ada penyakit asma. Penyakit asma ini berupa peradangan kronik saluran napas. Makanya tadi ada yang salah satu ciri-cirinya sesek tadi. Sesek, mengi, itu karena di saluran napasnya itu tadi ada penyempitan. Ada penyempitan. Dan faktornya ini biasanya berupa mengi, sesek nafas, dada terasa sesek, batuk di malam hari, seperti itu. Tetapi untuk lebih tegak diagnosanya, biasanya untuk para pendengar yang ada saluran sesek nafasnya, tadi lebih baik pergi ke klinik terdekat atau vaskes terdekat untuk memastikan bahwa seseknya itu penyebabnya apa. Nah, itu dia Sobat Slopos. Sebelum ngebahas ke pola makannya ini Bu ya, betul. Dipastikan dulu ini betulan gak sih kalau Sobat Slopos ngerasa sesek tuh seseknya gara-gara diputus cinta atau gara-gara asma ya? Kayaknya curhat nih. Aduh, pernah ngerasain juga Bu. Seseknya beda mungkin Sobat Slopos ya. Jadi enggak ding, bercanda ya, seriusan. Tapi ini kalau misalnya Anda merasa sesak, mungkin kan gara-gara cuaca dingin gitu. Boleh, bisa Bu ya. Bisa. Ada penyempitan, kemudian ada sesak-sesak yang mungkin Anda rasakan dan mengganggu, bisa langsung ke klinik ya Bu ya. Betul. Klinik terdekat. Nah, ketika sudah dipastikan, oh ternyata memang saya ada asma gitu ya. Nah, di sini berarti tadi boleh disebutkan gitu ya. Gejalanya gitu ya. Gejalanya kan tadi sudah disebutkan Ibu. Ini pengaruh hubungan pola makan gizi dengan asma. Karena kan asma kan paru-paru itu kan bukan saluran pencernaan, bukan organ-organ yang langsung berhubungan dengan gizi gitu ya. Tapi emang bisa berpengaruh gitu untuk kalau kita menjaga pola makan, asma juga bisa ringan gitu Bu. Betul. Jadi kalau yang penyakit asma hubungannya dengan pola makan, kalau pola makannya kurang asupannya, akhirnya kan otot-otot di pernafasannya kan jadi berkurang. Ototnya itu ya Bu ya. Jadi di paru-paru kan juga punya otot itu. Sehingga O2 yang masuk ke dalamnya itu agak berkurang. Itu yang menyebabkan akhirnya terjadi sesak. Nah, faktor-faktor yang dari pencetus tadi, sebenarnya penyakit asma ini kan genetik Thomas, keturunan. Oh iya. Jadi memang di situ ada genetiknya sehingga dia bisa menurun kepada penyandang. Jadi istilahnya karena penyandang itu berarti dia dari awal sudah diketahui bahwa dia itu ada
indikasi asmanya. Cuman pada taraf yang bagaimana asmanya itu perlu diperiksakan kembali. Jangan asal langsung diagnosa sendiri ya Bu ya. Betul, jangan jadi dokter sendiri gitu loh. Jangan dokter sendiri. Tapi ini mungkin boleh ditekankan kembali ini Ibu Retno ya. Yang perlu dicurigai, yang istilahnya gejala-gejala yang kalau dirasakan nih buruan langsung ke klinik atau ke dokter gitu. Salah satunya adalah itu tadi, kalau malam hari itu terutama. Malam hari biasanya itu terjadi ini Mas, sesak nafasnya itu karena ada hormon melatonin yang di situ. Kemudian menyebabkan ritmenya itu jadi berubah. Salah satu faktornya ya tadi yang ditanyain pola makan. Ada beberapa faktor pencetus dari pola makan, salah satunya protein tinggi. Protein tinggi di situ biasanya terjadi alergi. Nah, karena tadi saya informasikan bahwa asma ini adalah genetik, maka di situ kan ada semacam kekhususan gitu loh. Ada beberapa metabolisme dari makanan yang mengandung alergi atau protein tinggi, dia itu akan terjadi kekambuhan. Sesek tadi salah satunya. Jadi bisa dipicu juga sama pola makan yang salah Bu ya? Betul. Tadi yang berprotein tinggi. Iya, salah satunya biasanya kalau makanan yang kita konsumsi untuk penyandang asma yang bisa kita curigai, kita curigai itu yaitu kalau nanti bisa ke Fasgankes, terutama ke rumah sakit di tempat kami, itu ada beberapa hal, yaitu susu itu bisa nyebabin faktor pencetusnya, kambuhnya asma, kemudian telur, kemudian jenis kacang-kacangan, kemudian coklat, kemudian ada ikan, kemudian ada tomat ataupun kentang. Jadi hampir sama kayak alergi pada umumnya Bu ya? Betul. Bisa langsung juga memicu asmanya itu. Betul, karena dia kan langsung sesek gitu loh Mas. Iya. Salah satu faktor yang sebagai contoh, biasanya kalau orang asma akan kita recall. Jadi misalkan ada teman ini salah satu, dia kok sesek, kemudian asmanya kambuh. Biasanya kita akan recall supaya kita tahu penyebabnya itu apa dari pola makan. Dari beberapa jurnal itu yang secara singkatnya dan simpelnya itu kita lihat 3 hari. 3 hari dia makan makanan yang sama. Bentar Bu, 3 hari pasiennya masih ingat gak sih Bu? Kalau saya udah lupa sih kayaknya. Gitu ya. 1 hari aja kadang blank ya. 1 hari aja kadang ngeblank. Apalagi tadi seseknya karena putus cinta tadi Iya. Berarti tadi jurnal mengatakan 3 hari dengan makanan yang sama itu udah fix, berarti gara-gara makanan itu ya? Itu salah satu faktornya. Akan lebih fix lagi lah kalau kita nanti tes alergen terhadap salah satu jenis makanan. Yang disuntik-suntik itu nggak sih Bu di kulitnya itu? Kalau dulu yang saya tahu itu cuma diusap gitu Mas. Diusap gitu. Dan itu pun tidak semua klinik ada. Jadi ada beberapa klinik saja. Kalau dulu di Yarses yang dulu yayasan lama itu ada. Kalau yang sekarang sepertinya tidak semua dokter spesialis paru pun punya untuk anti alergen untuk beberapa jenis makanan yang bisa kambuh asmanya. Tetapi itu salah satunya memang dari makanan yang tinggi proteinnya. Nah, Sobat Slowpost, di sini untuk Anda yang punya asma atau putra-putri Anda memiliki asma harus pantau terus ya, karena kami akan menginformasikan bersama dengan Ibu Retno ini ya, ahli gizi yang ada di Rumah Sakit Paru-Paru ya. Jadi ini lebih bisa aware, lebih bisa memperhatikan lagi sebetulnya makanan apa sih yang cocok untuk para penyandang asma. Tetap bersama kami di 103 Slowpost FM. Kembali akan membahas gizi pada penyandang asma Sobat Slowpost bersama saya Al-Ghifari dan juga Ibu Retno Desi Aryani SGZRD dari nih salah tadi Sobat Slowpost, saya kan pendatang nih, dulu masih Rumah Sakit Paru, sekarang sudah jadi Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta ya. Betul. Dan di sini masih membahas tentang asma. Ini kan kalau dilihat penyandang asma tuh lumayan banyak di Indonesia Bu ya. Iya betul. Jadi kalau misal Anda salah satunya wajib banget menyimak nih, kira-kira makanan apa sih yang cocok atau gizi seperti apa yang cocok dan bahkan ada yang perlu dihindari untuk Anda. Tadi kami bahas mengenai alergi-alergi yang bisa men-trigger Ibu ya, untuk asma ini sendiri. Kalau selain dari makanan ini kan saya melihat ada brosur spesial khusus ini ya. Di bawahnya ada beberapa mekanisme atau pergerakan yang ternyata men-trigger asma juga Bu ya. Betul. Dan juga ada
stresor-stresor psikologis yang bisa men-trigger. Iya. Ternyata banyak yang bisa bikin sesek ya. Mas. Ini ada faktornya dari tadi kalau dari psikolog ya tertawa terlalu kencang. Aduh. Kemudian sedih yang terlalu berlarut-larut. Oh, berarti bener yang pas tadi itu Bu ya. Saya kesedihan yang mendalam cinta gitu tuh bisa jadi sesek ya. Nanti larinya bisa ke asma. Waduh, bahaya. Kemudian obat-obatan biasanya. Kalau obat-obatan kalau sudah biasa ke Fasiankes, biasanya dokter akan lebih mengetahui mana-mana obat yang bisa bikin dia alergi terhadap obat tersebut. Oh, karena udah rekam medisnya terlihat ya. Betul sekali. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, jadi alergi pada makanan maupun alergi pada obat-obatan, kalau pasien ini penyandang asma ini rajin sekali ke Fasiankes, maka dia akan mengetahuinya. Yang saya tadi informasikan pola makan itu bisa kita lihat 3 hari itu bukan 3 hari ke belakang, tetapi 3 hari ke depan. Oh, berarti di tesnya itu 3 hari ke depan. Nah, jadi kalau recall itu kan memang 24 jam itu kan yang kemarin. Iya. Tetapi kalau kita ingin mengetahui apa tahu faktor yang menyebabkan kita alergi pada makanan tertentu, maka 3 hari ke depan. Jadi selama 3 hari itu jenengan makan apa yang jenengan makan itu jenengan tulis. Oke. Gitu. Oh, journaling gitu Ibu ya, makanan betul. apa? Di report gitu toh selama 3 hari. Nanti akan ketemu beberapa makanan ini. Kalau misalkan 3 hari belum ketemu sama dokternya, bisa nambah sampai dia ketemu sama dokternya. Jadi dia nanti bisa ngelis, oh saya makan ini berapa kali ya. Dia bisa tahu. Tapi kalau anak kos paling langsung ketahuan sih Bu, karena biasanya itu ayam geprek gitu ya. Atau mie itu udah langsung ketahuan tuh Sobat Slowpost. Tapi untuk Anda yang pecinta kuliner nih, untuk yang biasa jalan-jalan makan kemana beda-beda, perlu tadi dicatat Bu ya. Betul, dicatat. Apalagi faktor tadi protein tinggi itu cepat banget kalau dia punya asma. Salah satu contohnya ya tadi. Oke, tapi kalau misal ini kan bisa men-trigger asma Bu ya, untuk alergen terutama tadi protein tinggi. Itu bisa berbentuk alergi lain gak sih Bu? Misal penyandang asma tapi ketika makan ternyata sesek sama gatel gitu. Bisa. Oh, bisa juga. Itu salah satu faktor dari kambuhnya asma kan. Kalau dilihat dari faktor makanan seperti itu. Faktor lainnya kan bisa tadi kecapean, kemudian dari psikologi yang terlalu sedih banget, kemudian terlalu istilahnya bahagia banget sehingga terbahak-bahak ketawanya, itu kan juga bisa jadi faktor pencetusnya. Kemudian dari obat-obatan yang dia minum gitu, kalau dia belum tahu pasti. Jadi 3 faktor, dari faktor makanan, kemudian dari faktor obat-obatan, dan kemudian faktor psikologi dan faktor lingkungan itu juga debu-debu itu juga bisa menyebabkan terjadinya asmanya kambuh. Oke, itu kan yang untuk alergi Bu ya. Betul. Kan berbeda dengan intoleran, kan agak beda Bu ya. Betul. Intoleran itu sama apa beda Bu? Beda. Intoleran itu kan dia berarti terhadap asam di dalam produk sesuatu hal di susu itu dia nggak kuat gitu. Itu bisa ngaruh ke asma juga kalau intoleran? Bisa, kalau dia faktor genetiknya arahnya ke asma. Oke. Tetapi tidak semua faktor intoleran itu bisa menjadi pencetusnya asma begitu. Oh, tapi kalau misal orang tuanya kan sudah punya riwayat asma nih Bu, terus anak kecil, anak putra-putrinya ternyata punya asma juga. Tapi alerginya memungkinkan berbeda gitu nggak sih Bu? Bisa memungkinkan. Oh, berbeda juga bisa ya? Oh, berarti nggak yang sama terus nanti sok tahu, oh ini berarti sama kayak saya nih, gara-gara kacang misal gitu. Iya, belum tentu. Belum Makanya tentu, kan ya? tadi fungsi dari kita recall yang ke depan selama beberapa hari itu untuk mengetahui mana atau jenis makanan yang bisa jadi kambuhnya asma tadi. Karena pada masing-masing makanan tadi yang saya sebutkan itu kan ada proteinnya nih. Contoh misalkan hari ini dia minum susu protein tinggi, dia lupa bahwa tadi pagi udah minum susu protein tinggi nih. Kok siangnya dia makanannya lauknya seafood misal. Kemudian sorenya juga seafood. Kemungkinan nanti malamnya dia bisa sesek gitu. Oh iya. Aduh, padahal tuh seafood tuh enak banget Bu ya. Iya, betul. Tapi kalau ternyata alergi ya bisa apa, Sobat Slowpost, harus dihindari. Betul, atau dibatasi. Boleh tetapi dibatasi. Dibatasi ya. Betul. Oke, ini kan tadi kita ngebahas untuk makanan yang bisa men-trigger atau bisa menjadikan asma kambuh. Iya. Ada nggak sih Bu makanan yang bisa membuat asma kita menjadi lebih baik atau bahkan sembuh gitu? Nggak ada. Kalau sembuh gitu nggak ada ya? Kalau sembuh nggak ada. Kalau kita maintenance gitu. itu bisa. Jadi kalau teman-teman sobat Slowpost yang kena ada asma, sudah diketahui asma,
maka pola hidupnya harus pola hidup yang sehat. Itu satu. Yang kedua harus tetap olahraga. Dengar tuh dari Ibu Desi Sobat Selopos ya, apalagi tetap tuh. olahraga ini. Olahraga itu ada loh, olahraga senam asma, Mas. Oh, ada yang khusus untuk asma khusus gitu untuk ya. Asma. Jadi untuk pengaturan nafasnya supaya dia tidak tadi gampang sesek, gampang kambuh, gitu ada. Jadi otot-otot paru-parunya itu dilatih supaya dia itu pengembangan paru-parunya itu lebih seperti kita, orang yang normal. Di Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta ada setiap hari Minggu. Oh gitu. Mirip sama meditasi gitu nggak sih Bu bentuknya? Enggak, beda ya? Beda. Senam gerak gitu berarti Bu ya? Iya, senam gerak. Oh, menarik. Di sana ada klub asma namanya. Oh, ada klubnya? Klub asma. Oke. Jadi nanti seru banget ya. Jadi nanti sesama penderita asma itu kita bisa sharing. Oh iya. Kemudian kita cerita, dan itu ada lombanya loh Mas. Lomba senam asma gitu tingkat nasional itu juga ada. Oh memang sudah ada itunya ya, masif ya ternyata gerakan komunitasnya itu. Iya. Bisa gitu. datang ke tempat kita setiap hari Minggu jam 7 sampai jam 8 atau setengah 7 sampai setengah 8. Itu nanti di situ banyak komunitas yang bisa membantu. Jadi nggak sendirian gitu loh. Tapi ribut nggak Bu join ke situ Bu? Enggak ya? Tinggal datang aja. Terus bawa apa gitu? Kalau pengen jadi anggotanya di sana kan ada pengurusnya nih. Oh bisa jadi anggota tetap gitu bisa ya? Bisa. Tapi kalau cuma mau lihat dulu deh gitu bisa juga Bu ya? Bisa juga. Monggo silahkan kita open aja. Menarik nih Sobat Selopos ya. Untuk Anda yang mau bergabung diskusi bersama kami kali ini juga boleh banget ke 081-226-103-103 masih bersama Ibu Desi ya, dan juga saya Algi Fari. Oke, di RSUP ada apa tadi Asma Club ya? Ya, betul. Asma Club. Wow, ini saya baru dengar ya, menarik banget. Jadi di sana bisa sharing-sharing antara para penyandang asma. Jadi mungkin saling update gitu kali Bu ya. Iya. Ini kira-kira sudah perkembangannya gimana gitu-gitu Bu ya? Iya betul. Jadi kan masing-masing orang itu tingkat asmanya berbeda-beda. Nah itu Bu saya mau tanya, itu tingkatannya berarti banyak gitu ya, luas ya? Dari yang paling apa sama paling apa gitu Bu? Betul. Dan masing-masing itu kan berbeda-beda. Tergantung tadi riwayat dari awalnya, ketemu pertamanya. Nah ini yang lebih bisa kompeten atau lebih bisa menjawab itu dokter, kapasitasnya dokter. Kalau saya nanti tidak dikira dokter. Iya, dikira dokter ya, padahal gitu ini ya. Ahli gizi akan membahas tentang kira-kira gizi apa sih yang cocok Bu ya. Betul. Nah tadi selain olahraga, makanan bergizi, bergizinya itu yang seperti apa sih Bu? Kan mungkin ada yang belum tahu, masih pakai pakem lama 4 sehat 5 sempurna atau yang kayak gimana begitu? Sebenarnya 4 sehat 5 sempurna itu juga ada betulnya. Jadi kan mengalami pergeseran menjadi pedoman gizi seimbang kan Mas. Jadi prinsipnya di situ ada zat tenaganya, ada zat pengaturnya, ada metabolisme untuk pengaturan metabolisme juga. Tapi secara khusus untuk penderita asma, kalau dia sudah mengkonsumsi tablet atau mengkonsumsi obat, ini ada beberapa makanan yang kita anjurkan untuk dikonsumsi selama dia minum obat. Salah satunya yaitu makanan yang tinggi vitamin C-nya, tinggi vitamin E-nya, tinggi vitamin B6-nya, B12, flavonoid, asam lemak, EVA, DHA, selenium dan magnesium. Itu secara suplemen kan, kalau kita minum suplemen terus dengan obat-obatan kita kadang sok lupa. Iya benar. Jadi kita kombinasikan menjadi makanan-makanan yang sehari-hari kita biasa konsumsi. Contoh, kalau vitamin C itu paling tinggi di jambu merah. Bentar Bu, kita hold dulu nih Bu ya. Kira-kira makanan-makanan yang mengandung tadi apa aja? Sobat Selopos, simak terus Bincang Gizi. Kali ini memang akan fokus membahas tentang gizi-gizi yang baik untuk Anda para penyandang asma di 103 Selopos FM, Biar Information. Setelah jeda berikut ini kami akan lanjut. Alright Sobat Selopos, tentu saja ini Ibu Desi tadi terlalu semangat ya, ingin menyebutkan langsung deretan makanan-makanan yang baik untuk penyandang asma. Tapi saya hold dulu biar Anda penasaran ya. Monggo Ibu Desi bisa dijelaskan, tadi kan ada vitamin C, vitamin E, B6, B12, flavonoid, asam lemak, EFA dan DHA, selenium dan magnesium. Kok Algi Fari hafal? Iyalah pegang brosurnya. Boleh mungkin dijelaskan Bu, makan kan kalau vitamin doang kan kadang ada yang nggak tahu ya. Ini
makanan apa yang mengandung apa gitu. Betul. Boleh dijelaskan itu Oke, masing-masing vitaminnya. Oke Mas Al ini cakep kayak di sinetron. Waduh. Apa Mas namanya sinetronnya? Ikatan Love ya. Coba aja kesini nanti mesti lihatnya sama dengan yang Aduh, gitu. jadi malu nih, saya jadi sesek nih gara-gara ibu. Jadi teman-teman Sobat Solo Pos, kalau kita implementasikan bahasanya itu atau kita terjemahkan ke dalam makanan, untuk vitamin C yang paling tinggi itu di jambu, semua jenis jambu, terutama jambu merah. Oh, jambu Bu, bukan yang kecut-kecut gitu nggak pasti ya? Nggak pasti. Oh iya. Kemudian apokat. Jadi kalau yang suka apokat, kalau bikin jus apokat, pengen vitamin C-nya tinggi itu jangan dikasih susu itu yang bikin enak padahal ya. Tapi tambah gemuk gitu. Tambah gemuk ya. Nggak gemuk deh, bukan gemuk. Makmur. Apa tuh, Bu? Makmur ya. Kita ganti biar lebih halus ya. Ya betul. Sejahtera ya. Ya sejahtera. Pinter Mas Al. Oke, kemudian alpukat, belimbing, bayam, mangga. Mangga lagi musim ini Mas. Oh iya benar. Mangga. Oren-oren banget yang lihat di pasar gede itu Bu ya. Benar. Itu kalau misal Anda penyandang asma beli aja berarti Bu beli ya. aja ya. Itu banyak vitamin C-nya. Kemudian vitamin E pada labu kuning. Labu kuning itu yang buat kolak itu nggak sih biasanya benar, Bu? Iya. Kan ada macam-macam nih yang dari luar itu kan yang kayak apa ya nyebutinnya ya? Belewah itu bukan ya? Beda ya. Kan itu ada yang dari Jepang, kalau yang di Superindo itu kecil-kecil itu hampir sama dengan labu kuning tadi. Belimbing. Kemudian untuk yang B6 ini bawang bombay. Bawang bombay yang biasa kita untuk masak. Ini ternyata kalau kita untuk cemilan itu bisa loh Mas. Hah? Oh, di onion ring gitu ya? Bener, berarti sering beli ya? Sering Bu, itu favorit banget sih. Okay. Saya sering masak juga tuh, tapi walaupun gagal dikit, yang penting gizinya ada ya. Betul. Ternyata kita sama sukanya. Oh iya, Ibu juga suka. Labu siam, asparagus itu juga termasuk salah satu vitamin B-nya banyak. Vitamin B6 terutama. B6 ya. Vitamin B12 ini mesti nggak akan nyangka nih pada cumi-cumi. Oh. Hitamnya itu loh Mas. Tintanya itu Bu? Iya, tintanya itu. Oh, untung kalau ibu saya masak itu selalu pakai diitemin gitu Bu. Benar. Iya, ternyata tintanya ada vitamin B6-nya. Iya, tapi kan kadang orang nggak tahu kan. Taunya tampilannya cumi itu biar cantik, nggak ada hitam-hitamnya. Kok B6 sih? B12 Bu ya? Oh B12 itu ada tintanya dihilangin gitu kan. Padahal itu banyak vitaminnya di situ. Ya tapi jangan jadi diseduh kayak teh gitu Bu ya. Oh ya enggak lah. Nanti beda lagi nih. Beda lagi ya. Tetap harus dimasak ya. Betul. Kan amis banget itu. Iya makanya. Tapi kalau cara masaknya pinter, banyak rempahnya. Daun jeruk sih saya biasanya tuh enak banget tuh. Sama ini Mas, tuh? empon-empon tuh. Oh iya, serai jahe kencur gitu ya. Iya betul. Itu akan meningkatkan cita rasanya. Dan juga tentu ada istilahnya gizi yang atsiri terkandung minyaknya juga. Kan juga keluar. Atsiri bener. Kemudian flavonoid ini yang biasa kita makan dan gak akan kita bosen, tahu tempe. Tahu tempe. Oke, saya biasanya familiar tahu tempe itu protein nabati, ternyata mengandung flavonoid ya. Betul, karena dia kan prosesnya menggunakan tadi Mas jamur-jamur itu loh untuk membentuk terjadinya tempe, membentuk terjadinya tahu. Oh, berarti dari jamurnya itu ya? Iya betul. Jadi kan dia merangsang tumbuhnya flavonoid itu tadi. Iya. Itu. Kemudian asam lemak nih EVA DHA, apel, stroberi, kemudian madu. Itu juga bagus. Ini kalau 3 di jus kayak enak Bu ya, langsung Bu. Benar. Apel, stroberi langsung ya habis ini Bu ya. Kita eksekusi. Apel, stroberi, madu. Oke, selenium. Selenium itu di ikan teri yang kecil-kecil itu, kemudian ikan gabus. Ikan gabus ini sama dengan ikan, kalau di Jawa itu namanya apa Mas? Aduh, jauh. Apa ya Bu? Ikan gabus, saya tahu ikan gabus sih. Ikan gabus tahu ya? Tahu. Kalau di Jawa itu namanya apa tuh Mas? Biasanya apa Mas? Ayo, Saka tahu nggak Saka? Bukan. Itu kan ikan laut. Gabus itu yang di sungai-sungai kali-kali itu ya? Apa ya Mas ya? Yang banyak albuminnya tuh. Kandungan albumnya tinggi. Iya. Bahasa Jawa ini malah lali aku. Oh, di tempat saya Bu, di kota Pekalongan tuh ada Bu. Jadi relawan, dia tuh suka banget mancing ikan gabus. Terus tuh pas saya baca beritanya, saya bingung. Ini katanya peminatnya banyak banget, suka bagi-bagi. Kok orang spesifik mau ikan gabus, padahal rasanya kalau saya pernah nyoba tuh nggak selezat yang lain gitu ya. Betul. Ternyata tuh gara-gara mengandung ini Bu. Iya, mengandung ini dan albuminnya tinggi Mas. Untuk penyembuhan itu ya? Iya betul. Penyembuhan recovery pasca penyakit betul. Gitu ya? Iya, pasca bedah maupun pasca operasi ataupun peradangan. Oke. Itu bagus banget.
Oke, jadi bukan purpose-nya emang bukan buat enak-enakan tapi untuk penyembuhannya ya. Iya betul. Dan itu cara masaknya juga nggak boleh digoreng. Oh gitu. Dipepes ataupun direbus. Tapi yang jelas tidak boleh digoreng. Oh, kalau digoreng hilang gitu kandungannya, Bu? Ya akan berkurang signifikan. Oh iya. Itu dari beberapa jurnal seperti itu. Apalagi lemak dari minyaknya itu, Bu ya. Iya juga. Betul. Itu kan yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk recover tadi. Oke. Dari Pekalongan. Iya Bu, saya dari Pekalongan. Oh sama dong, saya juga Pekalongan. Oh iya Bu. Nanti habis kita ngobrol Bu. Oke siap. Yang terakhir magnesium nih Mas. Kismis sama jambu air. Oh kismis, yang oleh-oleh haji kan kadang sering Bu ya. Iya betul. Saya tuh nggak tahu, heran banget setiap saya main ke rumah teman itu Bu ya, ada kismis tapi itu nggak pernah dimakan Bu. Kayak disimpan doang eman-eman Bu ya. Sayang banget Bu ya. Sayang, nganggu banget, apalagi untuk penyandang asma. Langsung dicemil aja. Betul. Jadi, kismisnya apa aja jenisnya? Apa aja jenis kismisnya. Ini yang tadi sebutin, ini membantu dari proses penyerapan obat asmanya dalam tubuh. Oh, penyerapan obat asmanya. Betul. Wah, berarti bisa lebih optimal lagi bekerja obatnya ya. Iya, Oke. Dan dari tadi saya tuh ngebaca di brosurnya jambu air itu muncul terus. Memang jambu tuh istimewa banget ternyata Bu ya. Betul. Iya. Jadi kan kandungan vitamin C paling tinggi tuh. Oke. Di antara beberapa buah, tetapi bukan istimewa ya, karena tidak ada satupun makanan di dunia ini yang istimewa. Semuanya saling melengkapi. Betul. Kadang orang tuh kalau misalnya ngejus apalagi jambu biji kan biasanya Bu ya, itu malah takut nanti kena usus buntu gitu bijinya. Ya kan disaring toh. Disaring ya. Disaring. Jadi bijinya jangan ikut dimakan. Atau ini kan mungkin lagi musim itu loh Bu kemarin, jambu kristal yang dibikin rujak itu juga bisa berarti ya? Bisa. Sebenarnya gampang Bu ya ditemukan di mana-mana ya. Iya, sebenarnya ada semuanya, cuman kan kita nggak ngeh gitu ya, nggak ngeh dengan lingkungan kita, nggak aware dengan kondisi kita gitu sebenarnya. Oh ini kami dapat jawaban di WhatsApp ini Bu untuk bahasa Jawanya ikan gabus. Ikan kutu. Oh iya. Menyebut kok yo. Iya. Sudah ada di sini. Iya, terima kasih Mas Zari dan juga Ibu Yani ya. Oke. Kutu kalau nggak salah, siap. Terima kasih sudah diinformasikan ya. Bener nih kata Pak Freddy juga menanggapi Ibu ya, ikan kutu tinggi albumin itu yang saya konsumsi post operasi, cepat banget buat penyembuhan luka post operasi. Iya, betul. Terus guava is my favorite katanya. Nah, untung nih kalau yang favoritnya yang tadi disebutkan oleh Ibu Desi ya, karena ini ternyata membantu untuk apa istilahnya, bukan menyembuhkan ya, tapi apa Bu, apa nih? Ya tadi membantu untuk kembali lagi. Bisa kondisinya staminanya terjaga ya? Iya, stabil kembali. Stabil kembali. Iya. Dari serangan kambuhnya asma tadi. Terus Bu tadi kan menyebut serangan kambuh asma. Misal nih, kalau anak muda punya asma gitu kan kadang agak-agak bandel ya. Anak muda pengen explore ya. Misal di-invite sama temennya, ayo makan-makan tempatku. Terus ternyata di sajian makanannya ada salah satu alergen atau salah satu yang bikin men-trigger asmanya. Itu dia misal nggak tahu, terus dia udah mulai ngerasa, aduh bahaya nih, harus ngapain pertama Bu? Ya pertama dia ini aja, kalau yang saya tahu ya dari beberapa pasien itu, dia bawa obat untuk menghilangkan terjadinya ini. Oh selalu bawa obat kemana-mana ya? Selalu bawa obat, kalau nggak inhaler yang disemprot ini, atau dia bawa kayak obat tidur itu loh Mas. CTM itu loh. Oh CTM ya. Tapi minumnya tuh nggak satu pil itu nggak, dia separuh untuk menurunkan tadi misalkan ada bentol-bentolnya di situ. Kemudian dia minum air putih hangat. Air putih hangat. Itu P3K yang pertama. Setelah itu dia harus dilarikan ke fasienkes terdekat. Tetap harus ke fasienkes ya. Harus ya, supaya dapat penanganan yang lebih komprehensif lagi. Iya, karena bisa bener-bener saking berbahayanya bahkan merenggut nyawa Bu ya. Betul. Kalau nanti jaraknya terlalu jauh dan dia kambuhnya itu tingkatnya, kita kan nggak tahu nih orang awam. Untuk tingkat-tingkatan bisa-bisa sampai di fasienkes sudah wassalamualaikum. Ada nggak sih Bu yang itu Bu? Ada juga. Jadi sampai ke fasienkes itu sudah Balikpapan Sukabumi gitu. Oh. Iya. Tahu kan Mas Balikpapan Sukabumi? Iya, tahu. Aduh, jadi memang harus perhatian banget Ibu ya. Benar ya. Kan Anda, mungkin untuk penderita atau penyandang ini kan tahu nih seberapa parah yang bisa mencapai seberapa parah gitu ya asmanya. Tapi kan kalau untuk teman-temannya gitu kan kadang paling asma dikit. Ya jangan mentang-mentang asmanya ringan terus ayo diajak-ajakin terus gitu Bu ya. Iya, makanya kan hal yang paling simpel itu untuk penyandang asma yang baru didiagnosa oleh dokter spesialis paru. Itu tadi yang saya informasikan menurut beberapa jurnal. Jadi dia harus mencatat semua makanan yang dimakan.
memang agak ribet untuk awal. Untuk Tapi awal, iya. Untuk awal ribet. Mhm. Ngopo to ndadak nyateti sing tak maamkan gitu. Mhm. Tetapi itu adalah pertolongan pertama, preventifnya. Sehingga dia nanti dalam bergaul mau kemana, diajak temannya, dia tahu, oh saya kalau makan ini terlalu banyak, Ada trackingnya betul, ya. sekian porsinya, oh saya nanti mesti ada timbul kayak gini deh. Dari situ nanti kan dia bisa kemana-mana itu enjoy aja. Yang penting dibatasin jumlahnya. Apa saja sebenarnya boleh, tetapi dia harus aware dengan dirinya bahwa ada beberapa makanan yang dia itu nggak boleh terlalu banyak. Salah satu kasus contohnya misalkan ada susu yang proteinnya tinggi diminum pada pagi hari. Maka siang hari dia harus makanannya yang netral, jangan makan seafood terlalu banyak. Memang enak, tetapi kan hanya enak di sebatas mulut di ya. lidah aja. Di lidah aja betul. Nanti sampai ke sininya ada dampaknya. Ada dampaknya. Betul. Apalagi kalau pagi udah minum susu, siangnya seafood, malamnya diajak temannya nongkrong misal. Itu loh Bu. Nongkrong di tempat yang seafood juga. Seafood juga atau protein tinggi deh ya. Nah betul. Itu bisa nanti malamnya kambuh. Jadi memang lagian juga nyatet kan sekarang nggak perlu bawa buku gede kemana-mana Bu ya. Di betul. HP itu juga bisa di note aja. Ini kami juga dapat salah satu respon Ibu dari Pak Freddy, kami akan membacakan ya. Ini kalau yang buat pengobatan untuk mengurangi efek sakit asma, katanya bisa pakai minyak kayu putih dicampur biji pala yang diparut, dioleskan buat mengurangi efek asma. Pernah ada pengalaman seperti itu mungkin Bu? Saya kok kurang ini ya, mungkin yang tadi kasus per kasus. Jadi ada beberapa orang yang punya sugesti seperti tadi Pak Freddy, ada juga yang enggak. Tapi kan kembali lagi kita kalau akan mencobakan sesuatu hal kepada orang lain, itu harus secara klinis diuji dulu. Untuk Pak Freddy mungkin dia cocok, tapi belum tentu untuk yang lainnya akan cocok. Ini katanya sudah pernah diberikan ke pasien-pasien yang pernah saya dampingi. Gitu. Berarti kan memang by case ya Bu ya? Case by case. Case by case. Betul. Dan ini harus dipastikan untuk cocok apa enggaknya ya ke dokter lagi ujung-ujungnya ya. Iya, kita harus uji klinisnya dulu. Tapi ini kayaknya harmless, jadi bisa dicoba aja Bu ya. Kan cuma dioles di bagian luar tertentu. Dan ini pakai minyak kayu putih campur biji pala. Menghangatkan fungsinya berarti. Menghangatkan itu ya. Karena kebetulan memang Pak Freddy ini caregiver Bu dari lansia. Iya. Kan tadi salah satu faktornya lingkungan. Kalau terlalu dingin juga bisa kambuh. Iya. Bener ya. Nah, Sobat Selopos, kira-kira apalagi sih nanti yang bisa gali ini dari Ibu Desi. Tetap bersama kami nanti di sesi terakhir. Kita akan ngobrol ini tentang bagaimana sih untuk tips dan triknya untuk Anda penyandang asma atau sebagai teman kalau misal untuk konsumsi makanan yang enak tuh kayak gimana sih dari bahan-bahan tadi di 103 Selopos FM. Baik Sobat Selopo, di sesi terakhir kali ini sebuah sesi yang luar biasa sekali bersama dengan Ibu Desi ya. Asma, namanya asma kan mungkin ini bukan lagi penyakit yang jarang. Pasti Anda sudah familiar. Memang tadi gejalanya banyak sekali, sesak dan lain sebagainya, tingkatan berbeda-beda juga. Dan alergi juga berbeda-beda. By case juga untuk penanganannya. Terus Ibu, ahli gizi kan pasti juga tahu resep kan Ibu ya. Jadi kan orang kan kadang kalau misal kalau makanan terlalu sehat tuh nggak enak gitu ya. Ada trik tips gitu nggak sih Bu untuk Sobat Selopos ya dari gizi-gizi tadi, dari makanan-makanan tadi, mengolahnya biar jadi enak tuh kayak gimana? Oke, siap. Jadi untuk terapi perencanaan makan yang baik untuk penyandang asma ini adalah rendah lemak, kemudian tinggi serat, kemudian banyak buah-buahan tadi yang saya sebutkan, kemudian sayuran dan biji-bijian. Contoh menunya adalah nanti kalau pas ada beberapa Sobat Solopos yang sebenarnya jangan sakit, tapi kalau misalnya sudah terdiagnosa sakit, silahkan ke sana nanti ketemu sama saya. Contoh menunya ini ikan pepes tadi bisa, ikan kutuk tadi ya. Terima kasih. Tadi Pak siapa yang udah? Mas Zari, Bu Yani, Pak Freddy. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian pepes tempe. Jadi semuanya serba dikukus, Mas. Kemudian untuk tadi kan rendah lemak, jadi lemaknya jangan terlalu tinggi. Cak, wortel, labu siam. Tadi kan labu siam banyak mengandung dari vitamin, salah satunya adalah mineral B6. Nah, itu juga membantu. Kemudian jus apel. Jus apel tadi adalah banyak mengandung dari asam lemak EVA DHA. Kemudian siangnya nanti bisa
ganti lagi. Kalau tadi di paginya pepes, maka di siangnya bisa diganti bumbu kuning. Itu kan juga rempah-rempahnya kuning, kunyit itu juga bisa membantu meredakan terjadinya peradangan. Iya. Kemudian pepes tahu, sayur asem, kayaknya enak semua ini. Iya Bu, jadi agak, ada tisu nggak sih? Saya udah ngeler dikit nih. Kemudian nanti selingannya adalah jus jambu biji. Tapi bijinya jangan dimakan. Disaring ya, ditanam betul. Lagi biar tumbuh, Sobat Selopos. Sorenya nanti ikan panggang. Jadi cara masaknya pepes, kukus, panggang, pepes, kukus, panggang. Panggangnya itu ikan panggang yang diasap di tukang di penjual itu atau ikan yang kita panggang sendiri gitu Bu? Lebih aman kalau kita panggang sendiri. Kadang ikan panggang yang diasap itu khawatirnya dia sudah dikasih pengawet juga Mas. Oh iya. Karena saya pernah itu ada pengalaman nggak enak di salah satu. Padahal dia itu ya istilahnya apa ya, supermarket yang terkenal di Solo. Kita ya karena kita orang Pantura kan pengen kangen gitu loh sama ikan-ikan asap gitu kan. Betul. Saya konsumsi iwak P nyebutnya biasa Ibu ya. Iwak panggang gitu panggang. Kan. Itu ternyata dimasak itu bumbunya nggak meresap. Satu itu. Kemudian yang kedua dipakai garpu itu dia nggak bisa membelah langsung. Agak squishy kenyal ya, betul. Kayak karet gitu ya jadinya betul, ya. Ternyata banyak NA-benzoatnya. NA-benzoat, kemudian mungkin di situ juga ada pengawetnya juga, formalin. Ada mungkin pengawet orang mati juga. Serem banget ya. Jadi akhirnya saya eksperimen, eksperimen kecil-kecilan. Tak taruh di pas musim hujan, tak taruh di luar. Pas musim hujan kan mesti kena air hujan nih. Iya. Kalau ikan yang tidak ada pengawetnya, dia kan akan luruh ya Mas ya. Terus gampang sekali dia akan hancur. Ini enggak. Masih utuh. Masih utuh enggak akan terkoyak sedikit pun. Nggak robek sedikit pun, padahal itu diguyur pakai air hujan deras banget. Gitu. Itu berarti salah satu ikan asap yang banyak mengandung formalin maupun NA-benzoat buat pengawet. Jadi ganjel WC aja kali Bu ya. Daripada niatnya mau sehat ternyata banyak pengawetnya malah bahaya betul, Bu ya. Iya. Oke. Dan getar di lidah itu getar. Jadi hati-hati teman-teman Sobat Selopos FM kalau mau beli ikan asap harus benar-benar penjualnya itu recommended gitu loh. Emang istilahnya yang beli udah banyak. Betul. Terus Anda juga tadi ya tidak ada tekstur mencurigakan. Betul. Kalau mau ngetes sendiri silakan, mumpung juga masih agak mendung gitu Bu ya. Iya, tapi ternyata pas dites semua ternyata bener semua. Sayang kebuang jadinya Bu. Padahal belinya mahal kalau di sini. Padahal belinya mahal. Iya, berarti tadi yang sore nasi ikan panggang, tempe pepes, tumis gambas dan brokoli ya. Betul. Enak semua itu. Enak semua sih bener. Jadi nggak ada alasan ya. Aduh makan sehat nggak enak. Enggak dong. Nggak ada alasan. Tergantung tangannya aja. Betul. Emang Anda nggak bisa masak kalau nggak enak Sobat Selopos. Dan bumbu yang dipakai. Baik, mungkin terakhir Ibu sebagai closing statement dari Ibu Desi, boleh ajak Sobat Selopos untuk bisa lebih aware, untuk bisa lebih hidup sehat, apalagi untuk para penyandang asma memperhatikan pola makannya. Oke, siap. Jadi pola makannya kembali lagi ke pola makan gizi seimbang. Kemudian jangan diet sembarangan. Dietnya harus diet yang sehat. Itu dia. Kemudian untuk penyandang asma ini harus aware terhadap dirinya, terhadap makanan yang dia konsumsi. Salah satunya adalah yang paling sederhana sekali adalah mencatat semua makanan yang dia makan. Yes. Supaya mengetahui alergi apa yang dari makanan yang bisa menyebabkan kambuhnya asma. Kemudian yang sudah merokok segera berhenti merokok, hindari paparan asap rokok, debu polusi, bau-bauan parfum yang bisa menyebabkan terjadinya kambuh. Dari parfum bisa juga ini. Kemudian jangan memelihara hewan yang banyak bulunya, karena bulu itu juga bisa menyebabkan kambuhnya asma. Kemudian kalau pakai ini Mas, apa itu? Tidur toh? Pakai kasur atau pakai bantal yang sintetis, ini kainnya harus yang soft. Gitu ya? Iya, hindari kapas-kapas yang bisa menyebabkan terjadinya debu sehingga bisa terjadinya kambuh. Yang terakhir, kalau sudah kena asma dan dia mengkonsumsi obat-obatan asma, maka jenis suplemen tadi yang saya sebutkan yang sudah diimplementasikan menjadi atau ditransferkan menjadi bahan makanan segera dikonsumsi supaya segera membaik kembali.
Kemudian yang terakhir, datanglah ke RSUP Surakarta kalau pengen ikut klub asma supaya segar bugar walaupun penyandang asma. Itu dia Sobat Selopos ya. Semoga bisa Anda catat. Kalau dicatat doang ya dilakukan ya, jangan cuman dianggurin doang. Betul. Dan semoga ini untuk Anda penyandang asma bisa lebih komitmen ya dengan tadi apa yang dijelaskan oleh Ibu Retno Desi Aryani SGZ RD. Terima kasih sekali Ibu Desi atas waktunya. Iya, sama-sama Mas Al. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yes. Kalau ada kata-kata yang rotok keselewe-selewe dikit. Nggak apa-apa, yang Bu. kurang berkenan di hati dan semoga bermanfaat. Amin. Ibu Desi juga sehat-sehat selalu ya. Amin. Selamat bertugas kembali. Hati-hati di Mas jalan. Terima kasih Mas Al. Yes, kita tuntaskan kebersamaan kita di Bincang Gizi, membahas mengenai gizi pada asma Sobat Selopos. Tapi sebelum saya tutup dan saya berpisah bersama Anda, ini untuk Anda nih, kalau dengan asma, kalau Anda yang ngerasa pusing-pusing gitu, kira-kira apa sih obatnya? Langsung aja Anda bisa minum Sanaflu Sobat Selopos ya. Karena Sanaflu diformulasikan efektif atasi flu yang membandel namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Selopos bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi yang udah ngerasa itu gatel, meler, terus tenggorokan gatel atau demam, langsung minum Sanaflu ya.